Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas akhir pelatihan digital class yang diselenggarakan oleh Siamolek. Sebelumnya saya perkenalkan, nama Heri Ahmad Sapari. Saya mengajar di SMK Negeri 3 Sukabumi. Adapun kelompok di dalam kelas digital ini yaitu kelompok 6.3. Baik, langsung saja. Ini adalah akun dan profil yang telah saya buat. Pada tampilan profil ini ada jelas namanya, ini nama Heri Ahmad Sapari. Kemudian kelas yang saya ajar yaitu kelas 10 Basic Science atau IPA Terapan. Saya mulai mengajar pada tahun 2003. Institusinya di SMK Negeri 3 Sukabumi. Di sini ada siswa sebanyak 435, berarti ini adalah siswa yang telah mengikuti kelas digital saya. Koneksi guru ini ada 2, kemudian di sini ada 39 untuk item yang ada di library saya. Kemudian kalau saya klik komunitas, maka ini akan tampilan seperti ini. Nah, ini komunitas apa yang akan kita ikuti. Nah, saya sendiri mengikutinya yaitu tentang komunitas sains. Supaya banyak informasi yang didapatkan dari komunitas ini. Kemudian kalau kita klik pengaturan, maka tampilannya seperti ini. Ini kita bisa mengatur profil yang akan kita tampilkan. Kalau kita ingin mengganti gambar, nah ini atau foto kita, tinggal klik di sini saja, maka nanti akan kita ganti dengan gambar yang lain. Kalau email pun kalau kita ganti bisa kita ganti di sini. Kemudian judul pun di sini bisa diganti. Sekolah di sini juga sama, bisa diganti. Kemudian pengaturan atau kata sandi pun di sini bisa kita ganti. Notifikasi di sini artinya pengaturan notifikasi apa saja yang akan diberitahukan kepada kita kalau ada anggota dari kelas kita yang memberikan catatan atau apa saja. Nah, ini bisa diatur di notifikasi di sini. Selanjutnya adalah pembuatan grup atau kelas. Grup atau kelas yang saya buat yaitu sesuai dengan jumlah kelas yang saya ajar di SMK Negeri 3 Sukabumi, yaitu sebanyak 12 kelas. Nah, dalam pembuatan grup ini saya menggunakan tahun masuk siswa. Nah, contohnya misalkan di sini 2016 PTS 2. Nah, itu artinya 2019 ini adalah tahun masuknya, berarti baru tahun sekarang. Artinya ini adalah kelas 10 Pati seri 2. Begitupun di sini 2016 Busana 1 berarti kelas 10 Busana 1. Karena mengajarnya sama, IPA yang diajarkan, maka saya hanya mencantumkan langsung saja di sini adalah grupnya, grup kelasnya saja. Berdasarkan kelas yang saya ajarkan. Nah, kemudian supaya siswa dapat membuat akun, maka kalau kita klik 2016 Busana 2, misalkan kelas 10 Busana 2, nah maka di pojok kanan di sini ada kode. Nah, kode ini adalah supaya nanti siswa itu bisa masuk ke dalam kelas pembelajaran IPA ini. Nah, maka kode ini harus diberikan kepada siswa. Nah, nanti siswa bisa bergabung di kelas 2016 Busana 2 ini. Nah, di sini ada, kalau kita lihat, ada anggota 36. Nah, itu artinya berarti siswa yang telah masuk di kelas Busana 2 ini sebanyak 36.
Kalau klik kita anggotanya, maka akan tampil seperti ini. Ini adalah anggota-anggota yang telah masuk di kelas busana tadi. Nah, ada yang sudah menampilkan foto. Ini foto-fotonya, ada juga yang belum menampilkan fotonya, tapi tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya adalah pembuatan bahan ajar. Bahan ajar ini bisa kita masukkan di library. Kita klik di sini adalah library. Kemudian kita tambah ini. Klik tambah, maka kita akan menambahkan materi apa saja yang bisa kita masukkan di library ini. Nah, saya masukkan di sini baru 2 materi, yaitu tentang dinamika gerak, kemudian usaha dan energi. Nah, kita juga bisa materi ini supaya oleh siswa dapat dilihat, atau kita kasih catatan. Nah, saya tampilkan di catatan ini, maka akan muncul seperti ini, supaya siswa dapat mengetahui bahwa kita memberikan materi atau mengupload materi yang akan kita ajarkan. Nah, sini silakan download dan pelajari bahan ajar tentang usaha dan energi. Kemudian filenya saya tampilkan juga di sini supaya siswa mudah untuk melihatnya. Selanjutnya adalah pembuatan kuis. Nah, ada beberapa tipe dalam pembuatan kuis ini. Saya contohkan saja, ini adalah untuk kuis ini saya telah buat sebanyak 9 soal. Di sini ada term soalnya nih, dari 1 sampai 9. Kalau ingin menambahkan lagi, tinggal kita klik yang tanda plus ini. Nah, namanya adalah ulangan harian usaha dan energi. Batas waktu pengerjaannya ini 30 menit. Nah, jenisnya yang di sini yang saya tampilkan adalah ini adalah benar salah. Tampilannya seperti ini. Nah, dari 9 soal ini saya buat ada pilihan ganda. Nah, ini pilihan gandanya. Nomor 2 ini tentang pilihan ganda. Kemudian nomor 9 ini jenisnya adalah mencocokkan. Cocokkan tiap huruf dengan jawaban yang benar. Nah, poin per menjawab saya masukkan di sini 2,5. Sehingga di sini ada 4 soal, ini ke bawah ada 4. Sehingga nilainya kalau dikalikan 4 adalah 10. Jadi nilainya adalah per item ini. Selanjutnya adalah jawaban pendek, ini nomor 4. Nah, kalau jawaban pendek ini nanti setiap siswa menjawab kita harus beri nilai. Selanjutnya adalah aktivitas siswa. Nah, aktivitas siswa yaitu apa saja yang bisa dilakukan oleh siswa. Di sini siswa bisa memberikan komentar terhadap apa yang telah saya tugaskan. Misalkan di sini ketika mereka ditugaskan untuk mengerjakan ulangan, misalkan di sini contohnya, maka mereka bisa mengasihkan komentar atau catatan. Dan juga siswa juga bisa mengerjakan kuis ini. Contohnya siswa sedang mengerjakan kuis. Kebetulan ini mengerjakan kuisnya ini di lab komputer. Kalau yang kedua ini adalah siswa mengerjakannya ini di luar lab atau di luar kelas. Jadi mereka bisa mengerjakan juga di luar kelas. Yang terpenting adalah mereka bisa terkoneksi dengan internet. Ini di halaman. Nah, ini contohnya juga, ini di halaman juga ini sama. Jadi mereka mengerjakan menggunakan laptop. Nah, selanjutnya adalah pengolahan nilai. Nah, siswa-siswa yang telah mengerjakan
maka nilainya akan tampil. Nah, kalau kita klik di progres kemajuan, kemudian kita klik kelasnya, misalkan di sini 2016 busana 1. Nah, untuk ulangan harian usaha dan energi mereka sudah mengerjakan ini. Ada nilainya ini 20/100, artinya berarti nilainya 20 dari 100 jumlah total skornya. Ini 20 juga sama, ada yang 75. Nah, ini ada yang belum mengerjakan. Nah, ada yang sudah mengerjakan. Kemudian kita juga nilai ini bisa kita ekspor. Nah, kalau kita klik ekspor, maka kita ekspor. Nah, bentuknya bisa ke Excel. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, urutannya ini adalah urutan siswanya berdasarkan abjad, tetapi awalnya dari nama terakhir. Nah, tinggal kita bisa sort saja, nanti bisa kita pindahkan nama awalnya yang di kolom A, kemudian kita sort sehingga nanti siswanya berurutan. Kesan memanfaatkan Edmodo di kelas ada beberapa. Yang pertama, pemanfaatan Edmodo di kelas memang sangat membantu dalam kegiatan belajar, karena siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja, asalkan terkoneksi dengan internet. Ini sangat menguntungkan, begitu ya. Sehingga kalau kita ada kegiatan di luar, siswa juga dapat mengakses bahan ajar yang kita upload, misalkan ketika kita ada di luar sekolah. Kemudian yang kedua, dalam evaluasi, ini kita juga tidak susah-susah harus memeriksa, karena sistem dalam Edmodo ini sudah langsung muncul hasil skornya, kecuali mungkin untuk soal jawaban pendek. Nah, untuk jawaban pendek memang kita harus memberi skor sendiri. Kalau yang lainnya seperti tadi, pilihan ganda, menjodohkan, itu langsung secara otomatis. Nah, ada pun beberapa kendala. Nah, ini adalah kendala yang saya hadapi. Yang pertama, ruang lab komputer terbatas. Nah, ini artinya karena ruang lab komputer yang ada di sekolah kami ini terbatas, hanya ada satu lab komputer dan satu lagi ruang multimedia, dan satu lab ruang komputer ini memang ini sudah dipakai untuk kegiatan pembelajaran, sudah sangat padat untuk pembelajaran simulasi digital. Nah, sedangkan yang satu lagi, satu ruang multimedia, nah biasanya ini juga sama oleh guru-guru digunakan, sehingga ini saling berebutan untuk masuknya. Nah, ini yang sehingga terbatas. Nah, yang kedua, tidak semua siswa memiliki handphone, atau mungkin tambahkan ini laptop ya, yang mendukung, tidak semua memiliki handphone yang mendukung internet. Dan yang ketiganya adalah tidak semua siswa memiliki laptop atau komputer. Nah, itu adalah kesan memanfaatkan Edmodo di dalam kelas. Terima kasih. Salam digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.